Halo sahabat online, kembali lagi bersama saya di kanal kelas online. Kali ini kita akan membahas PPG ya, PPG Pendidikan Profesi Guru tahap 2. Kita akan membahas yang namanya RGTK ya, atau ruang guru ya teman-teman. Nah, saya mengakses RGTK ini di laptop ya, atau di komputer. Untuk tahap 2 RGTK ini bisa diakses pada tanggal 1 ya teman-teman, pada tanggal 1 Agustus atau besok ya. Nah, bagaimana cara mengakses RGTK ini, terus kenapa kok gak muncul RGTK-nya? Nah, nanti kita akan bahas, kita akan bareng-bareng masuk ke RGTK ya teman-teman. Nah, untuk lanjut ke RGTK, kita tulis aja di sini ya. Kita tulis aja SIM PKB. Terus login SIM PKB. Nah, di sini kita cek ya program lain di sebelah kanan atas. Lalu Bapak Ibu silakan pilih PPG bagi guru tertentu ya. Nah, kalau misalkan muncul notifikasi seperti ini, kita langsung masuk aja, tekan tombol di masuk RGTK ya. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan handphone atau Android ya. Itu RGTK-nya bisa di-download langsung di Play Store. Cuman rekomendasi dari saya itu menggunakan laptop atau komputer karena fiturnya lebih detail ya. Fiturnya lebih detail ya Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya itu tercantum ada menu sertifikasi ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum muncul ya, coba Bapak Ibu lihat dulu di menu sebelah kanan bawah ya, akun. Nah, ini nih, klik. Nah, Bapak Ibu itu harus login terlebih dahulu. Nah, untuk loginnya Bapak Ibu itu boleh menggunakan akun belajar.id ya, teman-teman. Silakan masuk, lalu kita pilih ya akunnya, terus lanjutkan. Ya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah masuk akunnya dengan nama saya sendiri. Terus masuk ke beranda. Nanti untuk menunya akan berubah ya menjadi seperti ini. Apa yang berubah? Nah, di sini nih di poin kedua, setelah diklat itu ada yang namanya sertifikasi pendidik ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun ya, akun Belajar ID, Bapak Ibu silahkan untuk menghubungi operator satuan pendidikan setempat. Oke, setelah muncul menu sertifikasi pendidik seperti ini ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik aja langsung masuk ke sertifikasi pendidik dan masukkan NIK ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan muncul notifikasi seperti ini ya, Anda bisa akses sertifikasi pendidik dengan email yang ini. Nah, email yang ini ya Bapak Ibu ya, yang @guru.smk.belajar.id ya, dengan akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dengan email ini ya? Yang pertama, poin pertama itu jika email berbeda, keluar dari RGTK lalu masuk kembali menggunakan email belajar.id ya Bapak Ibu ya. Jangan menggunakan email yang lain, tapi email belajar.id. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai, silakan untuk menanyakannya ke operator satuan pendidikan di sekolah masing-masing, atau bisa mengakses link yang ada di Dikdasmen ya Bapak Ibu ya. Bisa menghubungi juga pusat bantuan ya. Terus, jika email sudah sesuai, harap menunggu informasi lini masa pembelajaran dimulai ya. Terus, jika lupa atau tidak tahu kata sandi email tersebut, Anda dapat mengunjungi, nah ini nih, http://belajar.id, lalu klik reset password ya, jika lupa atau tidak tahu kata sandinya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja yang ini ya, klik, nanti bisa reset password. Terus, jika misalkan Bapak Ibu bukan akun Belajar ID-nya ya, ketika masuk ke RGTK ini, Bapak Ibu bisa hubungi operator satuan pendidikan masing-masing untuk info akun belajar.id yang sesuai, atau hubungi pusat bantuan. Nah, jika misalkan nggak ada ya akun Belajar ID-nya, nah di sini juga sudah tersedia ya Bapak Ibu ya, ke pusat bantuan. Lalu Bapak Ibu bisa tanyakan mengenai akun Belajar ID-nya. Lalu setelah itu, karena
RGTK ini dibuka besok pada tanggal 1 Agustus untuk PPG tahap 2, kita keluar dari RGTK-nya terlebih dahulu. Nah, jangan panik ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu untuk RGTK ini masih ditutup ya untuk tahap 2, itu dibukanya pada tanggal 1 Agustus. Nah, Bapak Ibu tinggal nunggu aja informasinya itu dari grup WhatsApp di LPTK-nya masing-masing. Karena nanti admin atau kepanitiaan daripada PPG ini itu akan memberikan informasi lewat WhatsApp resmi ya Bapak Ibu ya, di WhatsApp resmi bagi PPG dalam jabatan atau PPG guru tertentu ya. Ini harus menggunakan informasi resmi dari setiap LPTK-nya. Jadi Bapak Ibu mohon jangan menerima informasi yang tidak resmi atau hoax ya dari grup-grup yang tidak formal atau grup-grup yang tidak dari perguruan tingginya ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jika misalkan sudah muncul menu seperti ini ya Bapak Ibu, di sini ada sertifikasi pendidik ya, menunya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki akun Belajar ID dan sudah memenuhi persyaratan untuk PPG ya, tapi tidak ada menu sertifikasi pendidik seperti ini misalkan ya, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi pusat bantuan di Dikdasmen. Bapak Ibu tinggal ketik aja ya, contohnya seperti ini ya. Nah, ada linknya seperti ini, atau Bapak Ibu tinggal tulis aja pusat bantuan ya, pusat bantuan PPG ya, enter. Nah, di sini sudah ada ya di Google ya, kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa pelayanan ya, ada pusat bantuan, ada pengaduan, ada aspirasi dan saran. Kalau misalkan untuk menanyakan menu yang ini belum ada, Bapak Ibu langsung aja klik pusat bantuan yang ini ya. Nah, nanti tampilan halamannya itu seperti ini ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal isi aja formulirnya. Nicknya berapa dituliskan di sini, emailnya boleh bebas ya, mau pakai email Belajar ID atau email pribadi juga gak apa-apa ya, tapi rekomendasi saya itu menggunakan email Belajar ID ya. Terus nama Bapak Ibu, nama lengkapnya ditulis, nomor handphonenya yang terkait dengan WhatsApp ditulis di sini, terus pilih provinsinya provinsi mana, kabupaten dan kota mana, terus universitas asal ya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu ada kesalahan ya. Ini tertulis universitas asal, bukan universitas atau LPTK yang sedang PPG, bukan ya, tapi universitas asal. Nah, kalau di sini ini baru universitas saat Bapak Ibu PPG atau LPTK-nya di mana. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga masukkan nomor peserta SIM PKB ya, atau UKG ya, nomor UKG. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak tahu mengenai nomor peserta SIM PKB, Bapak Ibu bisa tanyakan ke operator satuan pendidikan masing-masing ya. Untuk di sini kategori pengaduannya Bapak Ibu tulis aja ya, tentang kendala apa yang Bapak Ibu terhambat gitu ya. Tinggal dipilih aja, atau Bapak Ibu tidak ada ya pilihannya di sini, menunya tidak ada, itu Bapak Ibu bisa pilih aja lain-lain seperti ini ya, lain-lain. Judulnya apa? Kalau misalkan permasalahannya tidak muncul sertifikasi menu sertifikasi pendidik ini, Bapak Ibu tinggal tulis aja menu sertifikasi pendidik tidak muncul. Nah, jenisnya jenis apa ya? Apakah daljab atau prajab ya? Karena ini PPG tahap 2 ya, Bapak Ibu pilih aja yang dalam jabatan ya. Terus isi pengaduannya ya di sini. Misalkan menu, jika sudah ditulis keluhan Bapak Ibu seperti apa, Bapak Ibu tinggal centang aja ini ya. Ini wajib dicentang ya. Setelah itu submit ya Bapak Ibu, jangan lupa disubmit ya. Jangan lupa disubmit. Nah, untuk nanti respon daripada sistem yang Bapak Ibu isi ini ya, nanti ngerespon atau membalasnya itu biasanya ke WhatsApp atau ke alamat email yang Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Nah, nanti respon daripada sistem pusat bantuan ini akan membalas ke WhatsApp ataupun email
yang Bapak Ibu tulis di sini ya, seperti itu. Kalau misalkan aplikasi RGTK-nya itu sudah memunculkan menu daripada sertifikasi pendidik ini, Bapak Ibu bisa langsung lihat ya menu di sini ya. Nah, nanti menunya seperti ini, selamat datang di sertifikasi pendidik ya, seperti itu. Nanti data Ibu ada di sini ya, namanya siapa dengan NIP atau dengan NUPTK atau lainnya ya, dan satuan pendidikan, jenjangnya jenjang sekolah dasar, SMA atau apa, SMP ya, dengan mata pelajaran apa dan bidang studi apa yang Bapak Ibu ambil. Lalu, kalau misalkan datanya sesuai, Bapak Ibu langsung bisa klik aja datanya sesuai. Kalau misalkan ada data yang tidak sesuai, seperti nama atau satuan pendidikan, atau bidang studinya, atau lainnya, nah Ibu klik aja data tidak sesuai ya. Ibu klik aja data tidak sesuai. Jangan pernah mengklik datanya sesuai. Kalau misalkan ada data yang tidak sesuai, karena data yang ada di sini itu akan dicetak sebagai sertifikat ya atau ijazah sertifikasinya. Jadi harus data yang lebih akurat. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, Bapak Ibu tinggal klik aja data tidak sesuai. Nanti akan muncul seperti ini. Jika misalkan data tidak sesuai, Anda bisa lakukan ajukan perbaikan data ke operator Dapodik ya, atau ajukan perbaikan data ke operator Dapodik di satuan pendidikannya masing-masing. Lalu poin kedua, pastikan data sesuai sebelum mengunduh sertifikat kelulusan. Pastikan data sesuai sebelum mengunduh sertifikat kelulusan, sehingga data di sertifikat Anda akurat. Karena kalau misalkan datanya ketika nanti lulus, datanya tidak sesuai, itu akan sulit ya Ibu ya untuk diperbaiki, karena harus dengan persyaratan yang mungkin lebih rumit ya Bapak Ibu ya. Pokoknya itu harus dicek di PDDikti dan lain seterusnya ya. Dan itu sangat rumit sekali ya Bapak Ibu ya untuk perbaikan sertifikat yang sudah dicetak ya. Makanya setelah Ibu lulus nanti, Ibu Bapak lulus, sertifikatnya tolong dicek dulu apakah datanya sudah sesuai atau belum. Nah, itu bisa dicek juga di PDDikti ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan buat kontennya untuk selanjutnya ya, untuk pengecekan sertifikat seperti ini. Di poin ketiga, wajib melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan data. Nah, Bapak Ibu, selagi memperbaiki data, kalau misalkan datanya tidak sesuai yang di halaman ini, ya, di halaman ini, Ibu Bapak jangan menunggu datanya sudah beres gitu ya, jangan menunggu, itu harus tetap melanjutkan ke tahap selanjutnya ya, ke tahap selanjutnya. Nanti untuk tahap selanjutnya halamannya itu seperti ini ya. Nah, Ibu Bapak akan dipertemukan dengan halaman modul ya. Nah, ini pelajari modul ya. Nah, ini tugas-tugas untuk melaksanakan PPG tertentu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa modul ya. Bapak Ibu harus menyelesaikan modul-modul ini itu sesuai dengan tenggat waktunya ya. Di sini ada 4 unit pembelajaran. Nah, ini modul ini itu harus selesai dalam waktu 8 hari ya. Meskipun Bapak Ibu cepat mengerjakan modulnya itu mungkin 4 hari atau 2 hari, tapi tetap saja harus menunggu sampai 8 hari untuk melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk modul-modul ini Bapak Ibu, ini harus dikerjakan secara bertahap. Jadi tidak boleh mengerjakan, aku ingin mengerjakan poin yang ketiga dulu atau poin yang kedua dulu. Nah, ini harus sesuai dengan tahapannya. Kalau misalkan tahapan yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen, itu boleh dikerjakan yang paling atas dulu. Jika nanti Bapak Ibu memilih yang ini ya, modul yang ini yang paling atas, nah nanti akan muncul menu seperti ini ya. Apakah Anda memilih modul ini? Nah, kalau misalkan Ibu Bapak udah yakin, Bapak Ibu tinggal klik aja ya saya yakin. Setelah itu akan muncul menu seperti ini ya. Nah, di sini juga sama ya, ada tahapan-tahapannya. Ini yang lainnya ini masih dikunci ya Bapak Ibu ya. Maka Ibu Bapak harus menyelesaikan terlebih dahulu poin-poinnya ya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensi ya, 1 jam pelajaran. Nah, itu harus selesaikan dulu ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh Bapak Ibu
loncat-loncat ya, karena ini juga masih digembok ya dengan icon gembok seperti ini ya. Ini masih dikunci. Maka Bapak Ibu harus menyelesaikan terlebih dulu yang ini. Jika Bapak Ibu menyelesaikan yang pembelajaran berdiferensi ya, nah akan masuk ke halaman berikutnya mungkin seperti ini ya. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Ini ada centangnya ya. Centangnya masih warna abu-abu. Ini juga sama abu-abu. Semuanya abu-abu. Itu menandakan bahwa ini belum dikerjakan ya. Belum dikerjakan oleh Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengerjakan ini ya, nanti halamannya akan centang hijau ya Bapak Ibu ya. Nah, terus setelah itu kalau misalkan sudah hijau, Bapak Ibu juga bisa memilih menu selanjutnya atau poin selanjutnya yang ini latihan pemahaman. Nah, latihan pemahaman itu halamannya itu seperti ini ya. Ada latihan pemahaman dengan soal 10 ya. 10 soal ya. Contoh soalnya itu seperti ini ya. Seperti ini ya, memilih poin-poin yang benar ya. Lalu kalau misalkan sudah, ya Ibu bisa lanjut ke soal selanjutnya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan latihan pemahaman ini, ya, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan cerita reflektif ya di bawah latihan pemahaman. Nah, cerita reflektif ini Bapak Ibu bisa klik, nah, nanti contoh soalnya itu seperti ini ya. Sekolah Anda baru pertama kali menerima peserta dan seterusnya ya. Bapak Ibu tinggal tuliskan pendapat Bapak Ibu aja di sini dengan 50 karakter ya. Karena di sini tertulis keterangannya, tuliskan refleksi yang ingin Anda tuliskan di sini minimal 50 karakter ya. Jadi kalau kurang ya, mungkin itu tombol simpannya itu tidak menyala ya, atau ada notifikasi kurang karakternya seperti itu mungkin ya. Nah, jika Bapak Ibu selesai, nanti hijau seperti ini contohnya. Nah, contohnya hijau seperti ini ya. Oh iya, terus ada juga Bapak Ibu ya, karena tidak semua di modul ini ya, di materi ini itu berbentuk teks, ada juga yang video. Jadi Bapak Ibu bisa menonton videonya ya. Jadi hanya mendengar videonya dan memahami daripada video itu ya. Nanti icon contohnya kalau misalkan seperti ini, gambarnya play, nah itu video isinya ya Bapak Ibu. Terus kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai, seperti biasa ya, nanti cerita reflektif dan lain-lain ya, itu sudah sama. Dan ini sudah hijau semua ikonnya, lalu akan muncul menu selanjutnya ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi di prinsip pengajaran dan asesmen itu sudah selesai ya. Ini adalah notifikasinya ya, indikatornya ini sudah selesai. Nanti hijau ya. Nah, ini yang belum selesai, ini warnanya masih abu-abu ya. Itu yang belum selesai itu ada waktunya untuk mengaksesnya. Hanya tersedia pada 7 November. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tidak bisa diakses kalau misalkan belum masuk kepada tanggal tersebut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini nah, setelah kita mengerjakan modul ini ya, nanti itu ada mengerjakan post-test ya Bapak Ibu ya. Nah, ini post-testnya. Untuk melakukan post-test itu tinggal klik aja mulai post-test. Jadi post-test itu seperti mengerjakan ujian akhir ya, seperti itu ya. Ujian dari setelah modul ini selesai ya, modul-modulnya selesai. Nanti ada post-test ya, dengan latihan soal seperti ini ya. Terus nanti setelah post-test itu memiliki hasil post-test atau poin ya Bapak Ibu ya, poinnya ya. Nah, dengan poin maksimal 25. Jika misalkan Ibu kurang dari 25, misalkan poinnya itu 10, 15, 12, Bapak Ibu bisa kerjakan ulang ya untuk mencapai poin yang menurut Bapak Ibu tinggi ya. Tapi Bapak Ibu harus diketahui bahwa poin hasil post-test ini itu tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh pada UK PPG ya. Tidak berpengaruh untuk nanti ujian PPG, tidak ya. Ini hanya sebuah nilai hasil Bapak Ibu memahami daripada modul-modul yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi tidak berpengaruh sedikit pun ya. Cuman modul-modul post-test dan refleksi yang Bapak Ibu kerjakan di RGTK ini itu adalah salah satu media pembelajaran untuk nanti UKPPG ya. Nanti ujian PPG itu soal-soalnya itu
dan materi-materinya itu ada di modul ya, di modul yang tadi saya jelaskan, di modul, di latihan pemahaman atau refleksi, dan di post test ya. Jadi Bapak Ibu silakan kerjakan sesuai dengan tahapannya. Nah, kalau misalkan sudah selesai ya, beberapa post test selesai dan modul sudah selesai semua, nanti hijau ya, hijau kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah hijau seperti ini, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan jurnal pembelajaran. Nah, tunjukkan hasil belajar Anda. Nanti Bapak Ibu sudah mempelajari modulnya, post testnya sudah, dan lain-lainnya sudah hijau semua, Bapak Ibu tinggal mengerjakan modulnya seperti ini. Jurnalnya ya, seperti ini, bisa diklik langsung. Nanti kalau bisa udah buka gemboknya, bisa diklik dan tampilannya akan seperti ini. Yang pertama ini jurnal ya. Nah, menyebarkan pemahaman merdeka belajar ya. Kalau misalkan dipilih nanti dicentang di sini lalu lanjutkan seperti itu. Mungkin di sini dulu untuk selanjutnya Bapak Ibu ya, nanti kita akan bareng-bareng mengerjakan modul-modulnya ya. Nah, baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe dan like, lalu tinggalkan komentarnya ya. Jangan lupa juga diklik loncengnya karena kita akan bareng-bareng ya mengerjakan modul-modulnya, jurnalnya, post testnya, dan lain-lain sebagainya. Biar gak ketinggalan informasinya, tinggal klik lonceng aja ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye.